Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bertani buah dimanapun berada? Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya di channel Bertani Buah, channel berbagi tips sederhana untuk tanaman di sekitar rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar bagaimana cara kita merangsang pertumbuhan bunga dan buah pada tanaman jeruk yang kita tanam di dalam pot, atau biasa yang dikenal dengan jeruk tabu lampot. Yang mana tanaman jeruk ini kita tanam di dalam pot atau yang biasa disebut dengan tabu lampot jeruk. Tetapi sebelum kita lanjut, ada baiknya di sini bagi sahabat bertani buah yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu di channel Bertani Buah ini dan aktifkan juga tombol lonceng agar sahabat bertani buah dimanapun berada mendapatkan notifikasi dari kami ketika kami melakukan update video terbaru. Menanam jeruk di dalam pot atau yang disebut dengan tabulan pot jeruk itu bisa dikatakan gampang-gampang susah, karena kebanyakan dari kita selalu gagal dan bisa dikatakan tidak berhasil pada proses penanaman jeruk di dalam pot tersebut. Kenapa? Dengan umur dan pohon jeruk yang sudah relatif besar tetapi tidak kunjung berbuah. Maka dari itu, di sini saya akan berbagi sedikit tips bagaimana cara kita melakukan penanaman jeruk di dalam pot ataupun yang biasa disebut dengan tabu lampot jeruk, agar tanaman jeruk kita tersebut bisa cepat berbunga dan berbuah dan terhindar dari bunga rontok. Tentunya dengan metode dan cara yang sederhana sekali, yang tentunya sahabat petani buah dimanapun berada pasti bisa untuk melakukan hal ini agar kita semua bisa berhasil dalam proses penanaman jeruk di dalam pot ataupun tabu lampot jeruk. Oke, tidak perlu berpanjang lebar lagi, maka di sini kita akan melengkapi alat dan bahan yang kita butuhkan dalam proses perawatan dan penanaman jeruk di dalam pot ini atau yang disebut dengan tabu lampot jeruk. Oke, untuk bahan yang pertama yang kita butuhkan di sini adalah garam Inggris, yang mana garam Inggris ini merupakan bahan favorit saya dalam proses perawatan dan penanaman tanaman di sekitar pekarangan rumah. Yang mana garam Inggris ini mengandung magnesium sulfat yang tinggi yang sangat baik untuk membantu proses pertumbuhan tanaman dan merangsang pembungaan dan pembuahan pada tanaman yang kita tanam tersebut. Selanjutnya di sini kita menggunakan micin ataupun MSG, yang mana micin ataupun MSG ini mengandung mononatrium glutamat yang juga sangat baik dan juga sangat dibutuhkan oleh tanaman. Sehingga tanaman yang kita rawat menggunakan micin ataupun MSG ini bisa mempercepat proses pembungaan dan pembuahan pada tanaman buah tersebut. Dan di sini saya menggunakan Ajinomoto bukan berarti saya di sini untuk mempromosikan ataupun di-endorse dari perusahaan Ajinomoto tersebut. Tetapi di sini saya menggunakan merek Ajinomoto ini karena selain murah harganya dan di daerah saya untuk Ajinomoto ini sangat mudah untuk didapatkan. Selanjutnya di sini kita menggunakan gunting tanaman, ataupun jika sahabat bertani buah tidak memiliki gunting tanaman ini, sahabat bertani buah bisa menggunakan alat lain yang mana fungsinya nantinya kita gunakan untuk melakukan proses pemangkasan tanaman jeruk yang kita punya. Oke, selanjutnya di sini kita membutuhkan pupuk kandang, yang mana pupuk kandang ini merupakan satu pupuk organik yang memiliki kandungan yang bisa dikatakan kompleks. Sehingga di sini sangat direkomendasikan untuk melakukan pemupukan tanaman yang kita punya di sekitar pekarangan rumah menggunakan pupuk kandang ini. Karena selain mudah didapatkan, harganya murah, juga untuk menghasilkan tanaman yang organik di sekitar pekarangan rumah kita. Dan perlu diperhatikan di sini, kita di sini menggunakan pupuk kandang, bukan kotoran hewan secara langsung. Jadi untuk pupuk kandang ini kita harus mengambilnya atau membelinya yang sudah berbentuk seperti tanah, tidak lengket, tidak berbau, dan juga sudah gembur. Selanjutnya di sini kita membutuhkan semprotan. Yang mana semprotan ini kita gunakan untuk melakukan penyemprotan. Bahan yang kita gunakan yaitu garam Inggris dan juga Ajinomoto. Dan selanjutnya kita di sini membutuhkan air. Oke, sekarang kita langsung saja ke prosesnya. Oke, jadi di sini kita langsung saja untuk proses yang pertama. Yang mana proses yang pertama ini kita lakukan adalah kita melakukan pemangkasan pada tanaman jeruk yang kita punya. Tujuannya adalah untuk mengurangi cabang ataupun dahan pada tanaman jeruk yang tidak produktif. Contohnya seperti tunas air ataupun tunas-tunas yang bisa dikatakan tidak bagus seperti ini.
Dan selain itu tujuan pemangkasan juga untuk membentuk tanaman jeruk yang kita tanam di dalam pot ataupun polybag ini agar terlihat lebih rapi. Pemangkasan yang kita lakukan ini kita pastikan agar pada batang utama ataupun batang primer pada tanaman jeruk ini bisa terkena langsung oleh sinar matahari. Sehingga di sini kita harus melakukan penjarangan pada cabang ranting ataupun dahan pada tanaman jeruk yang kita punya. Sekali lagi saya katakan, pemangkasan yang kita lakukan pastikan agar seluruh bagian batang pada tanaman jeruk ini bisa terkena sinar matahari secara langsung. Oke, selanjutnya untuk tahap kedua di sini kita melakukan pemupukan, yang mana sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini kita hanya menggunakan pupuk kandang saja. Dan pupuk kandang ini kita berikan secara rutin 1 bulan sekali. Oke, selanjutnya di sini kita menggunakan bahan utama kita yaitu Ajinomoto ataupun MSG ataupun micin dan juga garam Inggris. Yang mana dosis masing-masing bahan yang kita gunakan ini adalah setengah sendok makan yang kita larutkan ke dalam 2 liter air. Oke, setengah sendok makan kita larutkan ke dalam 2 liter air. Begitu juga dengan garam Inggris yang kita gunakan. Juga kita menggunakannya setengah sendok makan. Oke, sekarang kita aduk-aduk untuk memastikan kedua bahan yang kita gunakan yaitu garam Inggris dan juga micin terlarut seluruhnya ke dalam air. Oke, jadi untuk tanaman pertama di sini untuk tanaman yang belum berbuah kita melakukan penyemprotan bahan yang sudah kita larutkan tersebut ke seluruh bagian tanaman. Dan penyemprotan ini kita lakukan 5 hari sekali. Dan dilakukan pada pagi ataupun pada sore hari. Jika kita melakukan penyemprotan pada pagi hari, itu sebaiknya dilakukan di bawah jam 9 pagi. Sedangkan jika kita melakukan penyemprotan pada sore hari, itu sebaiknya dilakukan antara pukul 4 sampai dengan 6 sore. Lakukan penyemprotan ke seluruh bagian tanaman. Selanjutnya untuk aplikasi penggunaan bahan utama yang kita gunakan ini pada tanaman yang sedang berbunga dan berbuah seperti ini, maka di sini sebaiknya kita melakukan pengkocoran pada media tanam secara langsung. Sedangkan dosis yang kita gunakan untuk melakukan pengkocoran, di sini kita gunakan gelas sedang seperti ini, yaitu sekitar 200 ataupun 220 ml.
Pengkocoran ini juga kita lakukan 5 hari sekali dan sebaiknya kita lakukan pada pagi hari di bawah jam 9. Cara ini harus kita lakukan secara rutin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sehingga tanaman jeruk yang kita tanam di dalam pot ataupun yang kita sebut dengan tabulam pot jeruk bisa mendapatkan hasil yang maksimal meskipun kita menanamnya di lahan yang sempit dan terbatas, dan biasanya kita melakukannya di daerah perkotaan. Dan dengan metode seperti ini kita bisa menanam berbagai macam jenis jeruk di sekitar pekarangan rumah kita. Seperti ini adalah tanaman jeruk purut yang kita tanam di dalam pot. Kemudian ini adalah tanaman jeruk limau yang biasa kita gunakan untuk sambal. Dan ini adalah tanaman jeruk santang atau yang biasa kita sebut dengan jeruk manis. Kemudian ini adalah tanaman jeruk sangkis, juga sedang berbunga dan sudah menunjukkan buah. Yang mana tanaman jeruk sangkis ini juga kita lakukan penanamannya di dalam pot. Dan ini adalah tanaman jeruk lemon, yaitu jenis lemon Brazil. Juga sedang berbunga dan berbuah. Yang mana tanaman jeruk lemon Brazil ini juga kita lakukan penanamannya di dalam pot. Oke, jadi seperti itulah cara saya melakukan penanaman dan perawatan tanaman jeruk yang dilakukan di dalam pot atau yang kita kenal dengan tabulam pot jeruk. Yang mana cara tersebut itu sangat mudah dan sederhana, yang pastinya bisa kita lakukan dan juga bisa sahabat bertani buah lakukan dimanapun berada, dan juga sangat mudah untuk mendapatkan bahan-bahannya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video pada kali ini tentang bagaimana cara kita melakukan penanaman dan perawatan tanaman jeruk di dalam pot atau yang dikenal dengan tabulam pot jeruk agar cepat berbunga dan berbuah, dan bisa kita menikmati hasil dari tanaman di sekitar pekarangan rumah kita hanya dengan lahan terbatas. Jadi sampai berjumpa pada video-video saya yang lainnya, dan semoga bisa memberikan manfaat bagi sahabat bertani buah dimanapun berada. Jadi jangan tunggu apa yang bisa dilakukan sekarang, segera lakukan penanaman, tunggu proses pertumbuhannya, dan segera nikmati hasilnya. Sampai berjumpa di lain waktu, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.